Kalau kita lihat hadirin di dalam kitab Al-Isti'dadu Liyaumil Ma'ad yang disusun oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip sebuah hadis yang berbunyi, auhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurat. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran di dalam kitab Taurat. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada Nabi Musa, inna ummahatil khotoya thalathun. Sesungguhnya yang menjadi induk kebinasaan, yang menjadi pangkal kesalahan, yang menjadi sumber dosa, itu ada tiga. Ada tiga. Saya ulangi lagi. Sesungguhnya yang menjadi induk kebinasaan, pangkal kesalahan, menjadi sumber segala dosa, itu berangkat dari tiga. Tiga penyakit hati. Apa itu? Al-kibar, takabur, wal hasad, dengki, wal hirsu, dan serakah. Tiga ini itu yang menjadi sumber datangnya penyakit-penyakit yang lainnya. Fanasha minha sittatun fasirna tis'atun. Maka dari tiga ini tumbuh menjadi 6, akhirnya jadi 9. Al-kibar, dia yang namanya penyakit hati yang bernama sombong. Angkuh, takabur. Ini penyakit yang juga jarang disadari oleh orang lain, cuma punya efek yang dahsyat, merusak sekali. Penyakit sombonglah yang menyebabkan iblis jadi terlaknat. Karena kesombongan ini adalah merupakan selendang Allah. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kemuliaan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mengambilnya dariku, maka aku akan azab dia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Pakaian Allah dipakai oleh kita, pakaian Allah dipakai oleh makhluk. Makanya dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan, meskipun sebesar biji zarrah, biji sawi, sebesar atom, sebesar yang paling kecil sekalipun. Di hatinya ada sombong, mati belum tobat, nggak masuk surga tuh orang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka hindari sifat kesombongan. Apa itu sih kesombongan? Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dia tahu itu benar, tapi karena datang dari orang yang nggak punya, dia tolak itu kebenaran. Dia tahu itu benar, orang lain benar, tapi karena dia nggak punya, dia nggak terima hujahnya. Dia nggak terima kebenaran itu. Makanya orang yang menolak kebenaran, dia sekaligus orang yang merendahkan orang lain. Dianggap kecil orang lain. Ini sombong.
Maka hindari sifat daripada sombong ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita sering gak sadar dalam kehidupan ini banyak melekat penyakit-penyakit yang hinggap di hati, kita lupa membersihkan. Padahal kalau kita sering muhasabah, sering berzikir, maka insya Allah hati kita itu akan bersih. Oleh karena itu, penyakit sombong ini keturunannya nanti banyak. Yang kedua adalah al-hasad, dengki. Dengki ini juga menjadi sumber tumbuhnya penyakit-penyakit yang lain. Apa sih dengki itu? Dengki itu kan dia menginginkan sekali hilangnya nikmat kebaikan yang diterima oleh orang lain. Itu dengki. Jadi dia pengen apa yang diterima orang-orang lain, nikmat, kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, atau sesuatu yang ada di orang lain, pengen bahagia kalau hilang. Kalau bisa ke diri dia, baliknya itu. Jadi istilah iklannya itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS. Susah melihat orang senang. Jadi kalau orang melihat orang senang, dia jadi susah, gelisah. Kebalikannya kalau melihat orang susah, senang banget dia. Mampus lo, mampus lo. Senang banget kalau ngeliat orang susah, rasain lo, gue bilang juga apa. Tapi kalau ngeliat orang senang, dia yang susah. Ngeliat tetangga makan ikan, dia yang ketulangan. Coba itu, tetangga makan ikan dia ketulangan, saking dengkinya tuh, saking hasadnya begitu. Tetangga beli AC, dia ngeribut kegerahan. Iya. Tetangga beli motor, dia yang panas dingin. Tetangga beli mobil, dia masuk ke rumah sakit. Ada tetangganya yang jenguk, comel lagi mulutnya. Pak, kenapa? Tetangga sampean yang kemarin beli mobil Avanza, sekarang ganti Fortuner loh. Kelepek mati tuh orang. Literius. Itu hasad luar biasa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al hatoba. Jauhi sifat hasad, karena hasad itu menggerogoti kebaikan-kebaikan sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Jadi kalau kita dengki, setiap dengki kita itu menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Kita dengki sama orang lain, ketika itu kebaikan-kebaikan kita termakan, tergerogoti. Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka hati-hati dengan dengki. Dari dengki ini juga munculnya berbagai penyakit. Bahkan penyakit yang pertama dilakukan oleh makhluk Allah di langit dan di bumi adalah dengki. Di langit dilakukan oleh iblis, dengki kepada Nabi Adam alaihissalam. Di bumi, Qabil dengki kepada saudaranya Habil. Sampai Qabil berani membunuh karena gara-gara dengki, iri. Masya Allah. Maka hati-hati juga dengan dengki ini. Jangan sampai kita melihat orang lain susah kita senang, melihat orang senang kitanya susah. Ini penyakit hati yang luar biasa. Yang ketiga apa? Al-hirsu, serakah. Serakah juga ini memunculkan berbagai penyakit.
Orang yang serakah itu tidak akan pernah puas dan akan selalu miskin. Kenapa? Karena dia merasa kurang terus, orang yang serakah itu. Kalau dengki, gambaran dengki itu ibaratnya seperti kepiting. Bapak-bapak pasti kenal kepiting kan? Kepiting itu petani kalau nangkap kepiting, kalau nangkap kepiting itu ditaruh di wadahnya. Apa sih wadah itu untuk nyimpen itu apa ya? Ya wadah itu tas atau apa begitu ya. Itu nggak ditutup Pak. Kepiting itu disimpan di wadah, wadahnya nggak ditutup. Seharusnya kepiting itu bisa kabur naik. Capitnya kan keras tuh ya. Dia bisa manjat tuh kepiting. Tapi kenapa kepiting-kepiting itu tidak bisa kabur dari wadahnya? Karena begitu ada kepiting satu naik, ditarik lagi sama temennya. Naik lagi, ditarik lagi sama temennya. Jadi setiap ada temennya yang naik, ditarik lagi sama yang di bawahnya. Jadi nggak pernah sampai kepiting itu karena saking dengkinya kepiting. Nggak boleh temennya naik dikit, langsung diisukan. Nggak boleh temennya kesohor dikit, langsung diprovokasi. Nggak boleh ada yang bagus dikit, langsung dijelekin. Itu orang yang punya jiwa kepiting tuh. Iya, hati-hati tuh. Kalau ada yang begitu jangan pakai ngumpul dah. Kalau dia datang, awas kepiting datang kepiting gitu. Iya. Bahaya. Jadi dia nggak suka kalau ada orang itu lebih dari dirinya. Dijatuhkan dengan berbagai cara. Dibunuh karakternya. Sebagaimana kepiting temannya naik, ditarik lagi sama dia. Kalau serakah itu gambarannya seperti monyet. Kalau bahasa Jawanya apa monyet? Hah? Ketek. Terus apa lagi? Monyet itu kalau dikasih pisang satu, dipegang tangan kanan. Dikasih lagi, diambil tangan kiri. Dikasih lagi, diambil pakai kaki. Dikasih lagi, diambil pakai mulut. Itu mulutnya penuh, tangannya genggam, kakinya juga genggam. Itu monyet. Monyet gitu tuh. Hah? Iya, orang. Makanya petani-petani di Meksiko ketika mereka menangkap monyet-monyet liar, itu mereka cukup dengan pakai galon. Galon di dalamnya diisi kacang-kacang. Kemudian galon itu dipendam di tanah atau di tebing. Maka monyet itu dia mencium aroma kacang itu sangat tertarik, dia masukkan tangannya. Begitu dia masukkan, dia ambil semuanya sebanyak-banyaknya tuh kacang. Begitu keluar nggak bisa keluar tangannya. Saking serakahnya dia nggak mau lepas itu Pak. Dia mendingan nggak bisa keluar tangannya daripada ngelepas kacang. Maka besoknya atau ditanam pagi, sorenya udah banyak tuh dapat, nggak bisa keluar tangannya, terpenjara. Ini tinggal ditangkap aja tuh monyet. Karena dia nggak mau melepaskan kacang yang dalam genggamannya itu. Ketika masuk tangannya kan kosong. Begitu masuk dia menggenggam sebanyaknya kacang, nggak bisa keluar. Itu orang rakus membinasakan diri. Perwujudannya tuh orang rakus begitu tuh, gak pernah puas, ujungnya bisa membinasakan dirinya dan muncul sifat-sifat yang lainnya. Maka dari 6 sifat, dari 3 ini muncul menjadi 6 sifat. Apa itu diantaranya? Asyaba, kenyang terus. Udah kenyang, ada makanan, timpa lagi. Pokoknya nggak pernah merasa puas perutnya walaupun udah kenyang. Hidupnya kenyang terus, nggak pernah lapar. Makanya Islam mengajarkan mewajibkan puasa.
minimal sebulan sepanjang setahun, supaya kita nggak jadi orang yang kenyang terus. Karena kenyang ini bahaya kalau kenyang terus. Makanya Islam masih menganjurkan untuk puasa-puasa sunnah yang lainnya. Karena kenyang ini bisa menyebabkan penyakit, orang yang banyak kenyang. Yang kedua apa? An-naum, banyak tidur. Dari 3 sifat ini memunculkan sifat sering kenyang, banyak tidur. Orang banyak tidur banyak lalai. Banyak tidur bukan makin sehat, jadi penyakit banyak tidur. Kita kalau kebanyakan tidur malah lemes, bener nggak? Malah lemes. Iya. Tidur terus. Itu justru malah nggak berfungsi organ-organnya. Kalau orang tidur terus, bahkan lama-lama bisa mati tuh anggota tubuhnya kalau tidur terus, nggak digunakan. Ya. Yang berikutnya apa? Warrohah, banyak menghambur-hamburkan waktu luang. Terus apa lagi? Hubbul amwal, gila harta. Dari 3 penyakit ini muncul penyakit yang lain, diantaranya gila harta. Dengan berbagai cara akhirnya dia lakukan demi meraih harta. Yang haram disikat, apalagi yang halal. Yang penting bagaimana caranya dia mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka orang yang gila harta, dia otomatis akan serakah. Dari serakah itu muncul gila harta. Dari gila harta bisa jadi kikir. Orang yang serakah itu akhirnya menjadi kikir. Serakah dia mau semuanya masuk ke dia. Kikir dia nggak mau keluar. Semuanya nggak mau keluar. Maunya semuanya masuk tapi keluar nggak mau. Itu serakah sama kikir CS banget tuh. Soulmate-nya serakah sama kikir. Biasanya orang kalau udah serakah otomatis kikir. Ini luar biasa. Dan dia juga akan jadi gila harta. Hidupnya dikendalikan harta, hidupnya disetir oleh harta. Makanya orang yang gila harta, orang yang serakah, matinya susah, Pak. Susah matinya. Kenapa? Dunianya, hartanya nempel di badannya, ruhnya itu melekat banget, sehingga ditarik sama malaikat itu keras, nempel. Jadi ruhnya udah nempel banget ke badannya. Tapi kalau orang yang dermawan, suka sedekah, hartanya dijadikan wasilah untuk ketaatan dan ibadah, dia gampang dicabutnya, Pak. Ruhnya keluarnya gampang. Kenapa? Jiwanya nggak melekat di harta. Dunia bagi dia nggak ada, bukan segalanya. Maka kita diajarkan untuk meletakkan harta di tangan, digenggam di tangan, jangan di hati. Kalau harta dunia digenggam di hati itu susah nanti ruhnya keluarnya. Melekat, nempel, lebih nempel dari permen karet. Iya. Susah ditariknya. Itu harta. Itu akibat dari serakah. Seharusnya kan serakah ini diberikan kepada iblis, setan dan binatang, Pak. Makanya iblis doanya aja pengen nanti matinya ketika hari kiamat aja mintanya. Iblis tuh. Sifat serakah adalah mestinya dimiliki oleh iblis dan binatang. Tapi dalam hal-hal tertentu manusia, Masya Allah, lebih serakah dari binatang. Lebih serakah dari binatang. Kalau kandang ayam atau kandang kambing lah, kandang kambing, banyak kambing tuh di dalam kandang, dimasukin serigala,
Itu yang hilang paling 1-2 dimakan serigala. Kandang kambing kita masukin serigala, paling yang dimakan 1-2 sama serigala. Binatang itu kalau udah kenyang udah. Tapi kalau kandang kambing dimasukin oleh orang serakah, bukan cuma kambingnya, kandangnya dijual juga itu. Kandangnya dijual juga itu. Subhanallah, luar biasa sadisnya manusia tuh. Iya, masukin kambing, bukan kambingnya, bukan cuma kambing yang hilang, kandang-kandangnya, tanah-tanahnya hilang bisa itu. Namanya manusia itu serakah luar biasa. Manusia kalau udah serakah bisa melebihi binatang. Maka jauhi sifat serakah ini. Takabur, kemudian dengki dan serakah. Bukan hanya menyebabkan gila harta, dia juga hubbus sana'i wal mahmadah. Dia juga gila sanjungan, gila pujian. Orang yang udah tumbuh penyakit-penyakit tadi itu, maka dia akan juga tumbuh penyakit gila sanjungan. Maunya disanjung terus. Kalau direndahkan dikit ngamuk. Dilecehkan sedikit marah-marah, merasa terhina sedikit bisa berantem, karena gila pujian dan sanjungan. Wahubur riyasah, dan gila jabatan, gila kedudukan jabatan. Dengan berbagai cara itu jabatan diraih, yang penting dia punya kedudukan. Kalau udah punya kedudukan, dia merasa akan mulia, sehingga banyak yang menyanjung-nyanjung. Itu udah beruntun itu penyakitnya itu. Jadi kayak efek domino, dari 3 penyakit ini akan melahirkan penyakit-penyakit yang lainnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka tidak lain yang patut kita contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekaya apapun Rasulullah pernah menjadi orang yang kaya raya, tapi tidak sombong. Punya peternakan 2 gunung, Pak. Ada Yahudi datang diminta sama Yahudi, dikasih oleh Rasulullah, ambil semuanya. Akhirnya Yahudi itu bercerita kepada kaumnya. Akhirnya satu kaum, satu desa masuk Islam, Pak, gara-gara kedermawanan Rasulullah. Nggak sombong, nggak kikir, nggak pelit. Punya harta sampai 2 gunung ketika itu. Punya ternak kambing sampai 2 gunung, Pak. Jadi 2 gunung itu dipenuhi dengan ternak kambing. Ada satu Yahudi minta dikasih sama Rasulullah semuanya. Coba itu. Ada yang begitu orang minta. Seperti itu pernah nggak terjadi? Masya Allah. Bagi Rasulullah harta bukan apa-apa. Rasulullah ada beberapa dirham aja di kamarnya, di rumah beliau. Beliau teringat terus sampai sholat selesai buru-buru pulang. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Ada beberapa dirham yang belum aku sedekahkan di rumahku. Rasulullah hartanya nggak pernah nginep, Pak. Nggak pernah nginep Rasulullah hartanya, apalagi sampai 3 malam. Kita kagak pernah pulang, kagak pernah pergi tuh harta, diinepin terus, di deposito, di tabungan, ya kan, di saham, investasi apa aja. Banyak nginepnya harta kita. Seharusnya kalau emang sayang sama harta harus dikeluarkan, jangan diinepin terus. Ustadz, harta kan nggak dibawa mati, duit itu nggak dibawa mati. Menurut saya salah itu. Duit, harta itu harus kita bawa mati. Caranya gimana? Sedekahkan. Nanti di akhirat ketemu. Kalau kita nggak sedekahkan, ya udah selesai sampai dunia. Bahkan nanti ada pertanggungjawabannya itu. Tapi kalau pengen harta dibawa mati, duit kita dibawa mati, yang pengen yang kita miliki kita bawa mati, sedekahkan.
Jadi jangan salah. Ada istilah yang agak keliru, harta mah nggak dibawa mati ini. Salah, bawa mati harta. Jangan ditinggal di dunia, dibawa mati. Caranya dengan apa? Ya tadi itu, sedekah, fisabilillah, santunin, duafa dan seterusnya. Sehingga harta itu akan sampai nanti ngikut sampai dibawa mati. Ngikut di kuburan nemenin. Ngikut ketika kita dihisab nanti. Ngikut di padang mahsyar dan seterusnya. Harta kita ngikut terus sampai mati, sampai alam akhirat. Tuh. Jadi jangan salah, jangan sampai ada istilah harta nggak dibawa mati. Salah, harta bawa mati.